Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di maghrib kali ini, nabhasu, kita akan meneruskan pembahasan terkait dengan kaifiyat isbat hilal Ramadan inda aqwalil fuqaha. Bagaimana tata cara para ulama menetapkan hilal Ramadan menurut, atau hilal Syawal menurut para ulama fikih. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama tataraddadu aqwalul fuqaha fi taraiki isbati hilal Ramadan, menetapkan hilal Ramadan atau hilal Syawal dengan tiga cara. Dengan tiga cara. Cara yang pertama adalah ru'yah jam'u azim, yaitu yang melihat hilal itu adalah lebih dari 3 orang atau lebih banyak orang yang melihat hilal tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketika yang melihat ada 2 orang saja yang melihat dan dia adil, dan yang ketiga adalah hanya 1 orang saja yang melihat. Nah, ini pembagian bagaimana para ulama memandang terkait dengan adad, bilangan orang yang melihat hilal. Jadi pertama adalah lebih dari 3, yang kedua adalah 2 orang saja yang melihat, dan yang ketiga adalah 1 orang saja yang melihat. Bagaimana pendapat para ulama ini? Yang pertama adalah ammal Hanafiyah, Imam Abu Hanifah mazhabnya. Ada 2 caranya Imam Abu Hanifah di sini. Faqalu, ini di dalam kitabnya ya, ulama Imam Abu Hanifah Ad-Durrul Mukhtar. Iza kana as-sama'u sahwan, mazhabnya Imam Abu Hanifah, kalau langitnya cerah, enggak ada mendung, cerah, tanggal 29 itu cerah dilihat langitnya cerah, fala budda min ru'yati jam'in azim li isbati Ramadan, maka mesti lebih dari 3 orang yang menyaksikan hilal Ramadan, baik itu hilal Ramadan atau hilal Idul Fitri atau yang lainnya. Jadi kalau langitnya cerah, nah ini Imam Abu Hanifah punya 2 metode. Metode yang pertama adalah kalau langitnya cerah maka dia harus lebih dari 3 orang. Artinya 3 orang atau lebih banyak yang melihat. Misalnya tanggal 29 yang ada hilal tuh, cuman 1 orang belum sah, ada 2 belum sah, tapi ada 3 baru dia sah. Oh, berarti besok dia puasa. Kan tanggal hijrah itu hanya 29 30. Enggak ada 31, tidak ada tanggal 28, tidak ada. Jadi ketika tanggal 29 itu dilihat, misalnya melihat hilal cerah, harus 3 orang menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Berarti besoknya lebaran kalau sudah melihat hilal, atau besoknya puasa kalau dia di bulan Sa'ban. Jadi kalau langitnya cerah maka harus 3 orang atau lebih. Kemudian yang kedua, wa amma iza lam takun as-sama'u sahwan, bagaimana kalau misalnya langitnya mendung? Ini yang kedua metode Imam Abu Hanifah, baik karena hujan, mendung, atau tidak terlihat hilalnya. Tidak terlihat hilalnya, bisa babi ghaim au gubar, sebabnya misalnya karena awan dan lain sebagainya. Maka
Apa kata Imam Abu Hanifah? Iktafal imam fi ru'yatil hilali bi syahadati muslimin wahid adlin akilin balik. Cukup satu orang yang melihat, orang muslim, dia melihat, laki-laki muslimnya ini, dia melihat balik, dia melihat hilal. Cukup satu orang saja. Rajulan kana au imro'atan hurran au ghairaha. Dia melihat, satu orang ini melihat hilal, kelihatan hilal, maka sudah cukup dijadikan bukti bahwasanya besoknya puasa. Besoknya puasa. Misalnya mendung, tapi ada satu orang yang melihat, orang tersebut adil, orang tersebut soleh, adil, dan kelihatan dia benar-benar terpercaya melihat hilal. Walaupun satu orang, maka tetap dia jadi bisa menjadi saksi. Kemudian iktafal imam, kemudian ketika itu ya sudah, berarti besoknya nggak ada tanggal 30, berarti langsung tanggal 1 Ramadan. Jadi kalau disempurnakan 30 itu kan kalau nggak ada hilalnya, nggak kelihatan, terus nggak ada hilalnya, baru 30 disempurnakan 30. Tapi kalau kelihatan hilal yang nggak ada 30, pasti 29. Cuman masalahnya, tapi dalam keadaan mendung satu orang melihat hilal, dia cukup satu orang saja dia melihat hilal, walaupun dalam keadaan mendung, maka dia tetap bisa dijadikan saksi. Nanti di fatasihus syahadah, syahadat kesaksiannya satu orang itu langsung di amamal qadi, di depan qadi atau di depan hakim, bersaksi, asyhadu, saya melihat bahwasanya tadi saya melihat hilal. Cukup satu orang kalau memang cuacanya mendung. Sedangkan Imam Malik ini ada dua juga. Tapi tadi Imam Abu Hanifah dia tidak menerima yang namanya hisab ya. Wala yu'tamad ala ma yukhbiru bihi ahlul miqat wal hisab wa tanjim. Dia tidak ada yang namanya hisab. Ilmu hisabnya tidak ada semua. Jadi pokoknya harus dia melihat hilal. Entah dia dilihat kalau lagi dalam keadaan cerah harus banyak orang, kalau dalam keadaan mendung satu orang, atau kalau nggak terlihat hilalnya berarti disempurnakan 30 hari. Nah, itu aja metodenya Imam Abu Hanifah. Nggak ada yang namanya ilmu hitung-hitungan. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Wa qalatil Malikiyah, Imam Malik mazhabnya yasbutu hilal. Nah, hilal Ramadan itu ditentukan dengan beberapa cara. Ada di sini ada dua cara. Yang pertama adalah ayyarahu jama'atun katsiratun wa illam yakunu adulan. Sama seperti Imam Abu Hanifah nih. Ya, kalau misalnya langitnya cerah ya berarti dia harus banyak melihat, orang yang melihat hilalnya. Langitnya cerah, tidak tidak ada yang menutupi awan dan lain sebagainya, maka dia harus banyak. Kemudian yang kedua, ini bedanya dengan Imam Abu Hanifah. Kalau langitnya mendung, maka bukan satu orang, tapi dua orang. Ayyarahu adlani fa'aksar. Dua orang dia baru sah. Langitnya mendung, tadi Imam Abu Hanifah cukup satu orang saja. Tapi kalau Imam Malik, dia dua orang atau lebih kalau misalnya cuacanya mendung. Fayasbutu bihi mas-saum, maka baru bisa menetapkan besok puasa, besok berbuka dan lain sebagainya. Dua orang dia cukup. Tidak bisa satu orang, tidak bisa satu orang. Dan juga sama, dia harus bersumpah juga, asyhadu, saya bersaksi bahwasanya ada dua orang itu bersaksi saya melihat hilal, saya melihat hilal. Juga sama, wala yasbutul hilal, hilal itu tidak bisa ditetapkan dengan hitung-hitungan atau ilmu hisab. Wa qalatis Syafi'iyah. Nah, Imam Syafi'i ini mazhabnya yang banyak di Indonesia, tasbutu ru'yatul hilal. Ru'yah hilal itu melihat hilal Ramadan itu cukup satu orang adil, baik itu langitnya cerah atau langitnya mendung, tetap satu orang sudah sah. Kemudian satu orang tersebut tinggal disumpah, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa saya melihat hilal tadi. Nah, cukup satu orang
mau dalam keadaan cerah, dalam keadaan mendung, dia tetap sah dijadikan apa? Dijadikan saksi terkait dengan hilal. Wa qalatil Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal sama sejalan dengan Imam Syafi'i. Cukup satu saja, yakbal, menerima, cukup satu orang fi isbati hilal Ramadan awil Id. Satu orang dia menetapkan hilal baik itu Ramadan maupun dia Id atau hari raya. Cukup satu orang yang penting adil mengucapkan asyhadu, saya bersaksi bahwasanya anni ra'aitu, saya melihat hilal, melihat hilal, dan juga tidak dianggap atau tidak memakai ilmu hisab juga, tidak memakai ilmu hisab. Jadi ilmu hisab itu di kalangan 4 mazhab tidak dipakai. Nah, nanti ilmu hisab di kalangan ulama-ulama sekaliber tabi'in, ya, sekaliber tabi'in. Nah, ini kesimpulan daripada 4 mazhab itu. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad cukup satu orang saja, baik itu dalam keadaan cerah atau dalam keadaan mendung, dia cukup satu orang saja. Dan sama seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dia tidak juga menerima yang namanya metode hisab. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan masuk kepada dalilnya. Ya. Dalilnya memang pertama, ini di hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan Ibnu Umar. Anna Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar ro'al hilal, dia melihat hilal sendirian. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Ibnu Umar bahwasanya saya melihat hilal. Kata Ibnu Umar, lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melihat hilal. Kemudian fasoma, kemudian Rasulullah SAW besoknya puasa. Wa amaron nas bisiyamihi, dan Rasulullah memerintahkan manusia semua, sahabat semua untuk berpuasa dengan kesaksian satu orang, yaitu Ibnu Umar. Dan Ibnu Abbas juga, di hadis Ibnu Abbas pun seperti itu. Ja'a a'rabiyun, suatu saat ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ra'aitu hilal, saya melihat hilal Ramadan wahai Rasulullah. Faqala atashhadu alla ilaha illallah, kamu sudah bersaksi, benar bersumpah? Qala na'am ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan saya bersaksi bahwasanya saya melihat hilal. Qala ya Bilal, wahai Bilal, azin finnas falyasumu ghadan, bilang kepada manusia semuanya besok kita puasa. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i. Cukup satu orang adil sekaliber Ibnu Umar dan sekaliber para sahabat tadi, cuma satu orang melihat, Nabi menyuruh mereka berpuasa keesokan harinya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terkait dengan dalilnya Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik, ya. Imam Malik, ya. Pertama, Imam Malik yang mengatakan 2 orang itu harus 2 orang, tidak boleh 1 orang. Ini memang ada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Daud, ya. Tadi memang riwayatnya banyak itu, Bukhari, Muslim dan lain sebagainya itu ada. Nah, ini Abu Daud, ya. Ketika fa'in syahida syahidani, kata Rasulullah SAW, kalau ada 2 orang saksi, nah syahida syahidani, 2 orang saksi, fasumu wa aftiru, maka kamu boleh berpuasa, wa aftiru, dan boleh berbuka. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh mazhabnya Imam Malik. Rawahu Imam Malik juga meriwayatkannya. Sehingga yang menyaksikan 2 orang kalau melihat hilal, apalagi kalau lebih, berarti lebih itu lebih bagus, tapi minimal 2 orang tadi. Nah, ini berbeda dengan pendapat yang tadi Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i.
Nah, kemudian terkait dengan ilmu hisab, ya, terkait dengan ilmu hisab. Memang ilmu hisab itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum populer, karena belum berkembang yang namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berkembangnya di zaman-zaman Bani Umayyah terakhir dan juga di Bani Abbasiyah. Ilmu hisab atau ilmu falak dan lain sebagainya. Jadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya memang menggunakan manual. Jadi tidak ketika melihat hilal, pengen puasa ya lihat hilal, pengen Ramadan juga pengen Idul Adha, Idul Fitri, atau dan lain bulan-bulan yang lain melihat hilal. Jadi tidak berdasarkan hitungan-hitungan. Nah, ini yang didasarkan, apalagi hadisnya jelas bahwasanya ya, terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yati, itu puasalah karena melihat hilal. Kalau misalnya tidak terlihat hilal, misalnya mendung dan lain sebagainya, maka sempurnakan 30 hari. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh pendapat mayoritas para ulama di kalangan ulama-ulama klasik atau ulama salaf, ulama klasik. Ya, wajar ketika di zaman Rasulullah SAW ya, tidak dikenal namanya ilmu hisab, ya, menggunakan tadi ru'yah murni. Nah, memang ada ulama-ulama di zaman dahulu yang menggunakan ilmu hisab, tapi hanya beberapa gelintir orang di masa tabi'in dan tabi'in yang gunakan ilmu hisab. Dan yang paling populer adalah ketika zaman keemasan seperti zaman Abbasiyah, ketika Universitas Baghdad berkembang di sana. Universitas Baghdad berkembang di sana. Mulai berkembang ilmu hisab. Sehingga ilmu hisab itu dipergunakan oleh ulama-ulama mutaakhirin dan digunakan juga oleh ulama-ulama modern di zaman sekarang. Tetapi di sini kalau kita baca fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia, memang ilmu hisab itu tidak bisa dijadikan acuan mutlak. Ya, walaupun memang berbeda dengan ormas yang lainnya atau sebagian kaum muslimin yang lainnya. Jadi hanya sebagai pelengkap. Jadi tetap menggunakan ilmu ru'yah, karena memang hadisnya jelas, ya. Bukhari Muslim tadi, sumu li ru'yati, puasa kamu karena melihat bulan hilal. Kemudian wa'aftiru, dan bukalah atau ketika berlebaran lihat juga hilal. Nah, ini yang menjadikan acuan. Adapun ilmu hisab adalah sebagai pedoman atau pelengkap saja. Nah, ini yang kemudian berkembang ilmu hisab. Tapi memang faktanya di zaman sekarang itu ilmu hisab banyak digunakan juga, apalagi di luar bulan Ramadan. Artinya bukan Ramadan, karena kalau Ramadan kan ada dalilnya tadi, sumu li ru'yati. Tapi kalau bukan Ramadan, bukan menentukan puasa, itu digunakan hayalak luas. Seperti ya itu tadi penghitungan waktu sholat, nggak perlu kita ngeliat. Memang di zaman Rasulullah SAW yang kalau waktu-waktu sholat kan kita bahas kemarin itu subuh bagaimana waktunya, kemudian zuhur kalau matahari tergelincir ke arah barat baru mulai zuhur. Tapi sekarang sudah tidak begitu lagi, tinggal lihat jam aja, bunyi sudah selesai azan dah. Jadi itu pakai ilmu hisab murni. Tapi karena memang puasa itu ada dalilnya tadi, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, maka memang masih banyak mayoritas yang menggunakan ilmu ru'yah, sehingga populer gitu ya. Ilmu ru'yah sangat populer. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana ikhtilaful matoli kalau terjadi perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, di sini antara mazhabul jumhur dengan mazhab Imam Syafi'i. Ya, hilal di sini kelihatan, kemudian di sebelah sana tidak kelihatan dan lain sebagainya. Apakah berlaku ikhtilaful matoli? Ikut
hilal yang dilihat atau memang hanya satu saja hilal itu. Fafiro'il jumhur ulama mengatakan yuwahidus saum bainal muslimin wala ibrota bikhtilafil matoli. Pendapat jumhur itu adalah pendapat yang tidak ada ikhtilaful matoli, satu saja. Jadi kalau sudah misalnya terlihat hilal, semuanya ikut, gugur semuanya ikut orang tersebut. Tidak ada yang namanya ikhtilaful matoli. Ya, kalau misalnya sebuah daerah sudah terlihat hilal, maka daerah yang lain mengikuti daerah tersebut. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Wa fi ra'i Syafi'iyah, sedangkan pendapatnya ulama Syafi'iyah yakhtalif, ia boleh ikhtilaful matali sesuai dengan daerah masing-masing. Bihasabi ikhtilafi matali'il qamar. Sesuai dengan daerah-daerah masing-masing ketika ia terlihat hilal baina masafatin ba'idah, jarak yang jauh. Karena bagaimanapun juga jarak antara satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Artinya yang di daerah sini mungkin mendung, daerah sana enggak mendung dan lain sebagainya. Nah, Ra'yus Syafiyah ini dikasih jarak di sini. Satu daerah itu dikasih jarak sebesar masafatil qasr 89 km. Jadi kalau daerahnya masih 89 km, cukup dia ikut cukup dia ikut satu orang hilal. Misalnya kalau 89 km itu dari sini misalnya 89 km lah, atau digenapkan 100 km. Nah, setiap 100 km, berarti 100 km kemudian bisa ada orang yang atau ada saksi lagi yang misalnya tidak melihat hilal, maka bisa jadi yang satu dia digenapkan 30, yang 100 km lagi dia 29 hari. Kenapa demikian? Karena pernah terjadi di zaman sahabat. Di zaman sahabat ketika terjadi di Khalifah Muawiyah. Muawiyah. Ini kan semua sahabat semua, Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Nah, di Mekah itu dia tidak melihat hilal sehingga digenapkan 30 hari. Tapi di Syam itu kalau sekarang daerah Suriah itu dia melihat hilal, puasanya 29 hari. Kemudian diutus oleh Muawiyah itu ke Madinah itu, Ibnu Abbas tanya kepada Ibnu Abbas, ahli ulama di Madinah itu, Ibnu Abbas, kapan puasa di Madinah itu? Di Madinah itu 30 hari, digenapkan 30 hari. Kalau saya hanya 29 hari. Padahal Mekah atau Madinah dan Syam itu jaraknya kalau dipetakan hanya dilihat, walaupun kalau jalan kaki kan banyak juga berhari-hari, tapi kalau di peta paling beberapa kilometer, kira-kira 100 kilometer. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya ada yang namanya ikhtilaful matali. Ini hadisnya, hadis Quraib, anna ummal fadl ba'asathu ila Muawiyah bisyam faqala faqaddamtu syam faqadaitu hajatahu wastuhilla alayya Ramadan wa ana bisyam fara'aitul hilal lailatal jum'ah. Jadi memang Quraib ini, ia berkata Ummu Fadl ini diutus dia dari Madinah ke Muawiyah di Syam itu. Kemudian ketika sampai di Syam dilihat hilal malam Jumat. Nah, kemudian akhirnya apa? Udah selesai puasa Ramadannya, akhirnya berlebaran karena sudah terlihat hilal. Kemudian kembali lagi ke asalnya, ke Qodamtul Madinah. Dia balik lagi, sudah kembali ke Madinah. Fasa'alani Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, bahwasanya kapan terlihat hilal? Mata ra'aitumul hilal? Kapan kamu terlihat hilal? Di Syam itu fakultu ra'ainahu lailatal jum'ah. Kami melihat hilal itu pada malam Jumat, sehingga hari Jumatnya itu berarti sudah berlebaran. Faqala anta ra'aitahu? Kalau di sini bagaimana? Kalau di sini tidak terlihat hilal, sehingga kami menggenapkan, jadi lebarannya hari Sabtu. Nah, lebarannya hari Sabtu, hatta nukmil salasina, sehingga kami menyempurnakan 30 hari. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, rawul jamaah. Ini memang tidak terjadi di zaman Rasul, karena zaman Rasul kan masih daerah Islam belum begitu luas.
Tapi ketika daerah Islam sudah lebih dari 100 km, itu kan berbeda antara hilal di daerah sini dengan hilal di daerah yang lain. Ini yang dijadikan dasar oleh mazhab Imam Syafi'i, yang dia ada yang namanya ikhtilaful matali. Bisa jadi di Madinah itu 29 hari, kemudian di Sam itu adalah 30 hari, dan itu tetap sah. Puasanya adalah tetap sah. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh mazhabnya Imam Syafi'i. Adanya yang namanya ikhtilaful matali. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol, sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya. Ya, kalau di Indonesia memang susah. Di Indonesia memang susah karena ya yang satu ya ru'yah murni ya, melihat hilal, yang satu lagi hisab murni, sudah ketahuan dari ujung hari pasti puasanya segini ya sudah. Kalau misalnya hilal dengan hisab bareng ya bisa bareng, tapi kalau nggak bareng ya nggak bareng, karena sudah dihitung dari awal ilmu hisab murni. Jadi sudah dari 1 Muharram sudah dihitung nih, Ramadannya tanggal 1 Ramadan sekian, tanggal segini sekian, dan lain sebagainya, berdasarkan perhitungan astronomi, yaitu ilmu palak dan bahasanya, ilmu hitung-hitungan. Nah, sehingga ya ilmu hisab murni, kalau misalnya ya bertemu dengan hilal, pas lagi memang bertemu, ya biasa bertemu, akhirnya bareng. Tapi kalau nggak bareng, yang bisa nggak bareng, bisa tidak bareng. Ya karena kan kalau hilal kan melihat langsung. Kemudian ini yang poin berikutnya, kalau tidak ada diskusi, saya buka dulu di fatwa terkait dengan metode melihat hilal. Memang tidak di mazhab itu tidak terlihat. Artinya berapa derajat. Jadi ada 3 metode di sini. Metode yang pertama, metode yang hilal murni. Mau dia jadi tidak ada hitungan derajat. Misalnya yang penting sudah terlihat itu garisnya. Kan kalau misalnya hilal itu kan seperti bulan yang baru lahir kayak bayi. Biasanya kan bulan itu pertama sedikit, lama-lama menjadi penuh tuh tanggal 15. Kemudian tenggelam lagi sampai dengan tanggal 29, 28 tenggelam lagi, nggak ada. Nah, tanggal 29 itu mulai tuh. Kalau ada hilalnya mulai garis. Ini derajatnya. Nah, ada 3 sini, apalagi ya kemarin baru difatwakan terkait dengan derajat lebih dari 3 derajat. Berarti kalau 3 derajat sampai 4 derajat lumayan itu segini. Berarti kalau terlihat bulan itu sudah bulannya sebesar ini garisnya, kalau sebesar ini kan sudah lumayan besar tuh. Berarti dia sudah masuk bulan atau sudah termasuk hilal. Ya kadang-kadang juga walaupun dia melihat hilal langsung, itu juga kadang-kadang berbeda juga. Ada yang saya sudah melihat hilal tapi belum, atau masih di bawah ufuk bahasanya, belum 2 derajat, cuman 0,5 derajat atau 0,8 derajat, hanya cuman ya ada bulan baru lahir begitu, cuman sekedar begitu kan, cuman sekedar baru lahir banget, istilahnya baru 0,5 derajat atau 1 derajat, itu dianggap hilal atau tidak? Nah, yang menganggap hilal itu baru dianggap hilal adalah kalau bahasa bayinya ya, kalau sudah 2 derajat atau 3 derajat lebih. Jadi kalau yang belum 2 derajat berarti dia belum terlihat hilal, udah disempurnakan 30 hari begitu. Tapi kalau misalnya yang menganggap dia kurang dari 2 derajat itu adalah sudah hilal, ya udah tetap dia besok puasa 30 hari. Nah, itu memang metode melihat hilal pun ada perbedaan pendapat para ulama. Kapan disebut hilal? Apakah dia benar-benar murni langsung bayi sudah lahir walaupun hanya segaris saja 0,1 derajat atau 0,5 derajat itu sudah hilal, atau hilal itu harus terbentuk di atas 3 derajat, atau bahkan ada sebagian ormas yang sampai 5 derajat karena sudah kelihatan banget begitu, 5 derajat sudah 5 derajat gitu. Nah, itu yang menjadi poinnya, yang menjadi poin pentingnya, sehingga walaupun mereka bersepakat bahwasanya melihat hilal itu adalah salah satu metode, tapi kadang-kadang mereka melihat hilal pun sama, mereka berbeda pendapatnya kapan itu disebut hilal. Apakah dia
pas banget tadi, yang penting sudah muncul bayi itu atau hilal bulan baru itu disebut dengan bulan baru, kan hilal disebut dengan bulan baru. Berapapun derajatnya, atau dia harus 3 derajat atau 4 derajat ke atas. Nah, itu disebut yang disebutkan di ulama-ulama modern, bahkan di fatwa-fatwa, baik itu fatwa ormas NU atau MUI dan lain sebagainya, itu mereka mentekniskan berapa derajatnya. Ada sebagian ormas saya baca fatwanya nggak perlu derajat-derajatan, yang penting sudah ada kelihatan, itu dipastikan itu hilal, nggak ada derajat-derajatnya. Ada yang seperti itu, ya besok berarti puasa, tapi ada batasnya. Batas kalau misalnya 3 derajat baru disebut dengan hilal, kalau belum 3 derajat berarti belum disebut dengan hilal. Nah, itu yang menjadi poin. Akhirnya ketika dia melihat dengan teropongnya atau dengan ini, ada memang hilal tapi masih di bawah 2 derajat, ya sudah, berarti dia tetap mengikmal, tetap menyempurnakan 30 hari, walaupun terlihat hilal tapi masih di bawah ufuk, masih di bawah 3 derajat istilahnya. Tapi ada yang berpendapat walaupun dia melihat hilalnya yang penting berapapun derajatnya, tetap dia besoknya berarti puasa. Itu juga terjadi perbedaan pendapat di situ. Ya karena memang Rasulullah tidak memberikan dengan perkataannya atau sabdanya terkait dengan batasan-batasan hilal. Pokoknya kata Rasulullah, iza ra'aitumul hilal, ya, kalau kamu melihat hilal, atau sumul ru'yati, puasalah untuk melihat hilal. Nah, hilal itu kapan sih atau berapa derajatnya, itu tidak ada memang hadis dan lain sebagainya. Sehingga ya, akhirnya ijtihad. Tapi memang sekarang juga sudah ada bantuan lapan dan lain sebagainya yang disebut dengan bulan baru. Kalau sudah berapa derajat, akhirnya begitu. Nah, itu masuk kepada bahasan berikut. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol silakan. Ya akhirnya ya itu tidak mungkin disatukan begitu. Kalau memang menggunakan hisab murni, yang satu hisab murni, yang satu melihat dengan hilal, nggak bisa disatukan kecuali kalau memang pas dia bareng. Ya kan kalau hisab murni kan udah diatur dari awalnya, ini puasa tanggal sekian, ini lebaran tanggal sekian, besok lebaran haji tanggal sekian. Nah udah, besok lebaran haji tanggal sekian. Nah itu juga ya sudah berarti hisab murni. Tapi kalau yang ru'yah ya berarti tergantung nanti tanggal 29 melihat. Tapi pun mereka juga berbeda tadi terkait dengan derajat-derajat tadi. Apakah di bawah 2 derajat, 3 derajat, pun mereka berselisih terkait dengan kapan disebut dengan hilal. Apakah dia kriterianya tidak ada derajat-derajatan atau ada derajat-derajat. Itu yang dibahas oleh para ulama. Kalau saya pribadi mengikuti kebanyakan kebanyakan ulama atau kebanyakan mayoritas manusia. Dalam hal ini ya pemerintah kalau saya pribadi ya, walaupun tetap menghormati yang berbeda di yang lainnya misalnya. Berbeda di yang lainnya. Ya karena faktanya begitu, nggak bisa disatukan. Kalau hisab murni atau hilal murni juga nggak bisa disatukan. Dan hilal pun pasti juga terjadi perbedaan. Yang satu hilal bisa jadi yang ini puasa duluan, yang ini enggak. Karena berbeda penetapannya kapan terjadinya hilal. Apakah 2 derajat di bawah atau di atas 2 derajat dan lain sebagainya. Kecuali kalau semua mau bersatu ya. Tapi ya itu ada problem kesulitan juga ya. Problem sulit juga. Nggak bisa dipaksakan juga. Nanti juga berimbas pada tadi bulan haji, apalagi Arafah. Ini Arafahnya kapan? Apa Arafah itu adalah puasa Arafah adalah pas ketika hajinya di Arafah, atau pas juga ketika hitungan tanggal 9-nya, tanggal 9 bulan Zulhijjahnya. Nah, itu juga sama ya, karena bisa jadi hitungan di Saudi beda dengan hitungan di Indonesia misalnya. Di Saudi mungkin sudah tanggal 1 Zulhijjah, pasti di sana tanggal 9-nya jamaah haji di sana sudah wukuf. Tapi kalau di Indonesia hitungan Zulhijjahnya berbeda, nanti juga akan berbeda juga. Nah itu juga faktor tadi Syafi'iyah bilang ikhtilaful matoli,
daerah itu bisa jadi beda antara satu dengan yang lainnya terkait dengan hilal. Di Malaysia misalnya kelihatan hilalnya, tapi di Indonesia semuanya tertutup hilal. Ya pemerintah Indonesia pasti mengatakan kita sempurnakan 30 hari karena tidak kelihatan hilalnya. Di Malaysia kelihatan karena nggak mendung, nggak hujan, kelihatan hilalnya. Berarti di Malaysia pun bisa dia puasa besoknya. Padahal di Indonesia besoknya nggak puasa karena tadi pain gumma karena tidak terlihat, akhirnya digenapkan 30 hari. Padahal dekat-dekatan tetangganya. Karena faktor tadi kata Syafi'iyah tadi, dulu aja di zaman sahabat juga tadi, di zaman sahabat tadi Muawiyah yang di Syam dengan di Madinah pun berbeda antara 29 dengan 30 yang disempurnakan dan juga yang tidak disempurnakan. Di Madinah dia disempurnakan karena nggak melihat hilal, tapi di Syam karena melihat hilal di malam Jumatnya, akhirnya hari Jumatnya Lebaran. Tapi karena melihat hilal nggak melihat hilal di Madinah, akhirnya Lebarannya hari Sabtu karena hari Jumatnya digenapkan 30 hari. Nah ini yang dijadikan dasar oleh kalangan Syafi'iyah. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan syurutus shaum, syarat-syarat berpuasa. Ini masuk kemarin yang ditanyakan di minggu kemarin terkait dengan syarat yang pertama adalah niat. Apakah niat itu harus di malam hari melaksanakannya atau bagaimana setiap malam atau harus melaksanakan setiap malam kita niat dan lain sebagainya. Ini terkait dengan syarat-syarat puasa. Syarat yang pertama adalah niat. Syarat yang pertama adalah niat. Syurutu sihhatis shaum disebut dengan syarat sahnya puasa. Ini ulama sepakat, nggak ada perbedaan pendapat para ulama bahwasanya syarat sahnya puasa itu adalah yang pertama niat. Karena itu menentukan ini puasanya puasa apa. Saya niat besok puasa, tapi puasa apa? Kan harus ada niatnya. Puasa Ramadan kah? Atau puasa sunnah kah? Atau enggak puasa? Makanya butuh niat. Jadi semua sepakat. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, situ adalah salah satu syarat sah puasa adalah niat di dalamnya. Niat di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah niat itu syurutun niyah. Niat itu bagaimana syarat-syaratnya? Yang pertama tabiitun niyah. Apakah harus iqa'uha lailan, harus di malam hari? Atau bagaimana kalau misalnya dia tidak niat, artinya kelupaan dan lain sebagainya. Ini yang pertama memang ada dua hadis terlebih dahulu. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ini riwayat Bukhari Muslim, ini man lam yubayyitis siyam, barang siapa yang di malam harinya tidak berniat puasa, maka fala siyamalahu, tidak ada puasa baginya. Nah ini juga hadis yang pertama, tidak ada puasa baginya. Ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Barang siapa yang di malam harinya dia tidak niat, qabla tulu'il fajri, sebelum munculnya fajar itu, sebelum subuh dia nggak niat, di malam harinya nggak niat, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Nah ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang dijadikan acuan adalah Aisyah. Hadis Aisyah. Ketika Rasulullah SAW di sini, ketika habis sholat subuh kemudian selesai, kemudian datang kepada Aisyah, ada makanankah? Ada makanankah di rumah? Kemudian Aisyah belum ada makanan, belum ada makanan. Kemudian Rasulullah SAW, saya puasa saja pada hari ini. Jadi dia kan nggak niat malam harinya, karena nggak ada makanan di pagi harinya, ya udah niatin terus aja puasa. Nah ini ada dua hadis. Yang pertama hadis tadi Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, yang kedua adalah hadis Aisyah tadi, yang Rasulullah SAW ketika di pagi harinya melihat tidak ada makanan, kan belum makan dia, ya sudah nanggung, saya puasa saja. Padahal sebelumnya belum berniat puasa. Ini dua hadis ini. Nah sehingga para ulama, di sini para ulama berbeda pendapat terkait dengan pemahaman hadis tersebut, tersebut. Yang pertama adalah Syafi'iyah, kalangan Syafi'iyah. Ini hadisnya, hadis Aisyahnya ini kalangan Syafi'iyah. Yustaratu li fardis shaum, disyaratkan bagi
puasa fardu, puasa yang wajib, puasa yang bukan sunnah, puasa yang wajib itu disyaratkan untuk berniat di malam harinya. Tabyitun niyati lailan, di malam harinya. Dia disyaratkannya itu di kalangan Syafi'iyah. Wa qala al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal pun sama, sejalan dengan Syafi'iyah. As-shaumul wajibu awil fardu, puasa wajib atau puasa fardu wajib, la yasih, tidak sah, illa biniyatin minal laili, kecuali harus ada niat di malam harinya. Sesuai dengan hadis tadi, Bukhari Muslim tadi, man lam yubayyitis siyam, barang siapa yang malam harinya belum niat puasa itu qoblal fajri, sebelum fajar, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Adapun hadis Aisyah tadi, kata Aisyah tadi, ini hadis Aisyah riwayatnya banyak juga nih ya, Abu Daud, Nasai dan lain sebagainya. Adapun hadis Aisyah tadi itu dimaknai oleh kalangan Syafi'iyah dan kalangan Hanabilah hanya puasa sunnah saja. Jadi kalau puasa sunnah hari Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid, kalau memang di pagi harinya kita di pagi harinya belum makan, kita berniat puasa. Kalau puasa sunnah boleh dia langsung niat di pagi harinya. Illa Syafi'iyah, kecuali Syafi'iyah yang mengharuskan qoblaz zawal, mengharuskan niatnya sebelum matahari tergelincir ke arah barat. Kalau sebelum jam 12 dia masih bisa niat. Misalnya dia belum makan, dari pagi belum makan, jam 8 belum makan, jam 9 belum makan, ya udah saya puasa saja nih Senin Kamis. Itu boleh kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Tapi kalau sudah habis zuhur, Syafi'iyah itu harus mensyaratkan dia sebelum zuhur. Kalau sudah habis zuhur jam 1, jam 2 dia baru niat puasa, sudah tidak sah puasanya. Sudah tidak sah, berarti dia tidak puasa dia. Jadi ada batasannya qoblaz zawal. Ada batasannya qoblaz zawal. Nah, tapi kalau Malikiyah dan Hanafiyah ini dia harus, atau beda dengan Syafi'iyah ini dan Hanabilah, dia tidak harus berniat puasa fardu atau puasa sunnah. Bisa juga ketika di siang hari atau di pagi hari dia kelupaan, atau dia misalnya kesiangan, sahurnya kesiangan nih, kemudian bangun akhirnya 5:30, tidak perlu dia walaupun semalam belum niat di pagi hari, tetap dia sah niatnya berdasarkan hadis Aisyah tadi. Karena Rasulullah SAW tidak mengatakan ini puasa apa, tapi tetap secara umum mengatakan bahwasanya kalaupun mau puasa wajib, puasa sunnah, Syafi'iyah dan kalangan Hanafiyah tidak mensyaratkan harus di malam hari. Dia boleh juga di siang hari atau di pagi hari, yang penting dia niat berpuasa dan juga belum makan apapun. Jadi intinya tidak harus malam-malam dia niat berpuasa. Yang penting niat aja. Mau pagi hari niat, tidak disyaratkan harus malam harinya itu. Tidak disyaratkan harus malam harinya. Adapun dalil yang tadi, barang siapa yang malam harinya tidak ada niat, maka tidak ada puasa baginya, dipahami oleh kalangan tadi ulama Malikiyah dan Hanafiyah itu adalah lil afdoliyah saja. Lebih utama saja di malam harinya untuk berniat. Utama malam hari ya berniat dia. Jadi tidak menunjukkan tidak sah, tapi hanya lebih utama saja. Nah, ini yang dibahas oleh kalangan para ulama terkait dengan tabyitun niyah. Kemudian waqala ba'dul ulama, sebagian ulama mutaakhirin, nah ini menganjurkan untuk berniat sebulan penuh. Ini disebut mutaakhirin saja. Kalau pengen dicek ya berarti banyak ulama juga yang mengatakan, makanya ada istilah saya berniat puasa Ramadan sebulan penuh. Takut kalau misalnya pada malam harinya dia kelupaan, sudah di cover dengan niat yang sebulan penuh itu. Nah, ini memang ijtihad ulama saja. Ijtihad ulama saja. Ulama mutaakhirin. Nah, ini terkait dengan
waktu niat apakah di malam hari atau di siang hari. Tapi semua sepakat puasa itu butuh niat. Kalau nggak niat ya nanti bingung, mau puasa apaan? Besok puasa sunnah atau puasa wajib? Berarti kan kalau sudah terbesit di dalam hatinya, saya besok puasa Ramadan, itu sudah niat. Adapun masalah talafuz bin niat itu nanti masuknya ke bab talafuz bin niat, artinya dilafazkan ya. Nawa itu dan lain sebagainya. Tapi niat itu ya semua ulama sepakat ya. Niat itu ya kalau dia sudah terbesit di dalam hati, besok saya puasa wajib atau puasa sunnah, itu dia sudah niat. Tapi kalau belum sama sekali terbesit, itu belum niat. Nah, ini baru masuk apakah dia kalau belum terbesit sama sekali kemudian ingat di pagi harinya. Nah, akhirnya dia niat, oh iya saya pengen puasa saja. Itu baru niat. Itu baru niat. Sampai di sini diskusi, tafadhol silakan sebelum kita tema berikutnya. Iya, Pak Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan bahwa tidak ada amal yang tercatat kecuali diawali sebelumnya diawali dengan niat. Iya. Sesuai sunnah. Iya, innamal a'malu binniyat ya. Kalau kita puasa Yaumul Bid yang kebetulan harinya bersamaan dengan Senin Kamis, kan itu niatnya bagaimana? Iya, niatnya bagaimana? Itu berarti bahasan terkait dengan puasa. Nanti ini bahasan berikutnya. Namanya disebut dengan menyatukan niat, apakah boleh atau tidak. Nah, ini menyatukan niat apakah boleh atau tidak. Tadi misalnya Ayyamul Bid juga, kemudian Senin Kamis juga, disatukan ini niatnya. Nanti bagaimana? Boleh apa tidak? Gitu. Nah, di sini nanti di depan ini kalau yang wajib dengan yang wajib ya nggak boleh. Ini puasa wajib Ramadan sekaligus puasa kafarot, nggak boleh. Atau puasa wajib Ramadan dengan Senin Kamis. Karena Ramadannya itu hari Senin, saya sekalian lah puasa sunnah Senin Kamis juga, gitu kan? Tidak juga, karena wajib dengan apa? Dengan sunnah. Tapi kalau sunnah dengan sunnah, nah ini nanti di depan ada perbedaan pendapat para ulama. Sehingga nanti berarti butuh niat dia. Berarti kalau besok misalnya kalau ada ulama kalau menggunakan ulama yang membolehkan menyatukan niat itu yang sunnah dengan sunnah, berarti dia niatnya dua. Besok saya puasa Senin Kemis atau puasa Daud ya, karena kita biasa puasa Daud ya, berarti pas jatuh hari Senin besok sekali aja saya puasa Senin Kemis, begitu sudah niat dia, berarti dua puasa. Tapi kalau yang tidak ada yang namanya menyatukan niat itu, berarti dia harus memilih. Karena dia terbiasa puasa Daud, berarti dia pilih puasa Daud, karena puasa Daud adalah puasa yang sangat-sangat utama. Berarti dia terus puasa Daud. Senin puasa, besok nggak puasa. Rabu puasa, nanti ketemu lagi Kemis. Nah, berarti dia kalau puasa Daud ya berarti dia tetap puasa Daud, bukan Senin Kemis, karena mengikuti pendapat yang tidak boleh menyatukan niat atau tidak boleh menyatukan sebuah amal ibadah. Itu nanti perbedaannya di situ di depan terkait dengan sifatun niyah. Sifat niat apakah boleh disatukan atau tidak gitu. Ya karena memang terkait dengan ini kan ijtihad. Memang tidak pernah ada perkataan dari Nabi misalnya kalau puasa Senin, puasa Kamis bagaimana? Disatukan atau tidak, kan tidak ada yang begitu. Hanya ijtihad para ulama saja. Nah, sehingga tadi ulama berbeda pendapat terkait dengan yang sunnah dengan yang sunnah. Antara yang boleh menyatukan puasa dengan tidak boleh menyatukan puasa sunnah. Nah, di sini masalah ta'addud niat. Ta'addud an-niat. Niatnya bermacam-macam ya. Niat besok puasa, apalagi kalau pas Ayyamul Bid juga, kemudian hari Senin juga, puasa Daud juga. Nah, ini kan 3 itu. Puasa Syawal juga lagi. Syawalnya yang boleh di kapan boleh, bukan hanya di awal. Nah, itu berarti 4 kali itu. Nah, itu bagaimana? Nah, ini tadi para ulama berbeda pendapat terkait tersebut. Nanti besok insya Allah di pertemuan yang akan datang dijelaskan terkait dengan ta'addud niat dan materi-materi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri kalau tidak ada diskusi lagi, tidak ada ya, dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihambdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.